Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lutfi Hasanah, berasal dari Prodi Sistem Informasi semester 5 dengan mata kuliah Bioinformatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bioinformatika. Bioinformatika didefinisikan sebagai cabang komputasi dari biologi molekuler yang merupakan teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisa, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari informasi biologi. Bioinformatika menggunakan program komputer maupun website. Perkembangan bioinformatika dalam dunia sains. Perkembangan penetrasi teknologi informasi atau bisa disebut dengan TI dalam berbagai disiplin ilmu telah melipat gandakan perkembangan ilmu bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa perkembangan bioinformatika dalam dunia sains meliputi bioinformatika dalam bidang klinis, bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru, bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru, bioinformatika untuk penemuan obat. Biofisik. Biofisik adalah sebuah bidang interdisipliner yang mengaplikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi. Computational biology merupakan bagian dari bioinformatika dalam arti yang paling luas, yang paling dekat dengan bidang biologi umum klasik. Medical informatik. Menurut Amir Zakaria, pengertian dari medical informatik adalah sebuah disiplin ilmu yang baru yang didefinisikan sebagai pembelajaran, penemuan, dan implementasi dari struktur dan algoritma untuk meningkatkan komunikasi, pengertian, dan manajemen informasi medis. Chemin's informatik adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data miring yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Genomik adalah bidang ilmu yang ada sebelum selesainya sekuen genom. Genomics adalah setiap usaha untuk menganalisa atau membandingkan seluruh komplement genetik dari satu spesies atau lebih. Mathematical biology lebih mudah dibedakan dengan bioinformatika daripada computational biology dengan bioinformatika. Mathematical biology juga menangani masalah-masalah biologi, namun metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut tidak perlu secara numerik dan tidak perlu diimplementasikan dalam software maupun hardware. Proteomics. Istilah proteomics pertama kali digunakan untuk menggambarkan himpunan dari protein-protein yang tersusun. Ilmu yang mempelajari proteome yang disebut proteomics pada saat ini tidak hanya memperhatikan semua protein di dalam sel yang diberikan. Pharmacogenomics. Pharmacogenomics adalah aplikasi dari pendekatan genomics dan teknologi pada identifikasi dari target-target obat. Contohnya, meliputi menjaring semua genom untuk penerima yang potensial dengan menggunakan cara bioinformatika. Teknologi dan penerapan bioinformatika. Teknologi bioinformatika secara umum pada saat ini banyak pekerjaan bioinformatika berkaitan dengan teknologi database. Penggunaan database ini meliputi baik tempat penyimpanan database umum seperti GenBank atau PDB maupun database pribadi seperti yang digunakan oleh grup riset yang terlibat dalam proyek pemetaan gen atau database yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi. Konsumen dari data bioinformatika menggunakan platform jenis komputer dalam kisaran mulai dari mesin Unix yang lebih canggih dan kuat yang dimiliki oleh pengembang dan kolektor hingga ke mesin Max yang lebih bersahabat yang sering ditemukan menempati laboratorium ahli biologi yang tidak suka komputer. Di bawah ini diberikan contoh beberapa alamat situs yang berguna untuk bidang biologi molekul dan genetika. Kondisi dan penerapan bioinformatika di Indonesia.
Ketersediaan database dasar DNA protein yang bersifat terbuka atau gratis merupakan peluang besar untuk menggali informasi berharga daripadanya. Database genom manusia sudah disepakati akan bersifat terbuka untuk seluruh kalangan, sehingga dapat digali atau diketahui kandidat-kandidat gen yang memiliki potensi kedokteran. Bahkan lembaga ini memberikan beberapa sumbangan cukup berarti, antara lain deteksi kelainan janin, pengembangan vaksin hepatitis B rekombinan, meringankan kelumpuhan dengan rekayasa RNA. DNA sebagai material genetik. Rantai DNA adalah sebuah polimer panjang, tak bercabang, yang hanya tersusun dari 4 macam subunit. Subunit ini adalah deoksiribonukleotid yang mengandung basa-basa adenin, sitonin, guanin, dan timin. Ini contohnya yang saya maksud tadi, adenin, timin, guanin, sitosin. Ini juga identifikasi organisme berdasarkan spesifik gen individu. Bisa kita lihat. Di sini Oke, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan berbicara saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.